Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Ainun Inayatun dengan nomor induk mahasiswa A11120055. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Tadulako. Saya dari kelas B angkatan 2020. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video edukatif materi yang berjudul filsafat analitik. Nah, apa sih itu filsafat analitik? Filsafat analitik adalah aliran filsafat yang muncul dari kelompok filsuf yang menyebut dirinya di lingkaran Wina. Filsafat analitik lingkaran Wina itu berkembang dari Jerman hingga keluar, yaitu dari Polandia dan Inggris. Pandangan utamanya adalah penolakan terhadap metafisika. Bagi mereka, metafisika tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi filsafat analitik memang mirip dengan filsafat sains. Nah, filsafat analitika bahasa berupaya untuk memecahkan dan menjelaskan persoalan dan konsep-konsep filsafat bantuan analisis bahasa. Perkembangannya dimulai oleh filsuf dari Inggris yaitu G.A. Moore yang kemudian diikuti oleh Bertrand Russell, Wittgenstein hingga J.L. Austin. Nah, selanjutnya aliran-aliran filsafat analitik ini dibagi menjadi 3 aliran. Yang pertama ada aliran atomisme logika, yang kedua ada aliran positivisme logika, dan yang ketiga ada aliran filsafat bahasa biasa. Nah, atomisme logika atau yang sering dikenal dengan logikal atomisme sebagai salah satu bagian dari filsafat analitik yang mempunyai corak tertentu dalam pemahamannya. Salah satu tokoh filsafat analitik yakni Bertrand Russell tahun 1872 sampai 1970 menjelaskan tentang pemahaman atomisme logika dalam artikelnya Charles Ward 1959 pada halaman 49. Dia menyatakan bahwa tidak ada satupun dalam logika yang mampu membantu memutuskan antara monisme dan pluralisme, atau antara pandangan adanya suatu fakta rasional yang menjadi hal pokok dan tidak adanya pandangan tersebut. Keputusan saya dalam memperlakukan pluralisme dan hubungannya diterima sebagai pekerjaan empirik setelah keyakinan saya yang berdasarkan beberapa argumen teori yang menentangnya tidak valid. Nah, Russell juga memahami bahwa dalam mengungkapkan pemikiran terkadang tidak sesuai dengan faktanya dikarenakan kesalahan bahasanya. Kesalahan bahasa berkaitan dengan struktur bahasa, bentuk kalimat atau kosakata. Suatu kalimat atau bahasa yang menimbulkan keraguan seharusnya dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang sempurna. Nah, aliran yang kedua kan tadi ada aliran positivisme logika. Nah, menurut Hidayat 2006 pada halaman 62-65, istilah positivisme logis merujuk pada pengertian-pengertian empirisme ilmiah, neopositivisme, dan empirisme. Aliran filsafat ini lebih sering disebut positivisme logis. Filsafat positivisme itu sendiri merupakan aliran filsafat yang bercirikan evaluasi positif terhadap ilmu pengetahuan dan metode ilmiah. Nah, aliran ini dikembangkan secara khusus oleh suatu kelompok yang menanamkan dirinya sebagai Wiener Kreis atau lingkaran Wina di Austria. Nah, tokoh-tokohnya terdiri dari ahli sains,
matematika, orang-orang yang bertugas dalam bidang logika simbolis. Nah, dengan demikian, corak dan metode yang dikembangkan aliran ini dapat diraba secara jelas dan umum. Corak pemikirannya yang utama ialah bersifat positif, pasti, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, menurut Hidayat tahun 2006 pada halaman 64 menyatakan bahwa terdapat 3 asumsi yang dijadikan dasar pijakan bagi konstruksi positivisme logis ini. Yang pertama ada realitas objektif, yang kedua ada reduksionisme, dan yang ketiga ada asumsi bebas nilai. Nah, apa itu realitas objektif? Realitas objektif ini bahwasanya ada satu realitas yang dapat diketahui sepenuhnya melalui pengalaman dunia kita terlepas dan ada jarak dari kita, subjek atau pengantar. Nah, yang kedua ada reduksionisme. Nah, reduksionisme ini adalah asumsi yang menyatakan bahwa kita dapat mengetahui dunia dengan cara mereduksi atau ke dalam bagian-bagian kecil. Nah, yang ketiga ada asumsi bebas nilai. Nah, dalam asumsi bebas nilai ini menyatakan bahwa antara pengamat atau subjek dan yang diamati realitas objektif memiliki jarak terpisah. Karena itu setiap penelitian ilmiah bebas nilai. Nah, ya selanjutnya yang ketiga ada aliran filsafat bahasa biasa. Nah, aliran filsafat biasa ini yang sering juga dikenal dengan ordinary language philosophy yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Ludwig Wittgenstein pada periode kedua melalui karyanya Philosophical Investigation tahun 1953. Pemikiran Wittgenstein periode kedua tidak mendasarkan pada logika bahasa, tetapi pada bahasa biasa yang dipakai manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut Kailan tahun 2004 pada halaman 136, jika pada periode pertama Wittgenstein mendasarkan pemikirannya pada satu bahasa ideal yang memenuhi syarat logika, pemikiran periode kedua justru mendasarkan pada bahasa biasa yang bersifat beraneka ragam. Dalam pemikiran kedua, Wittgenstein mengakui kelemahan konsep pertamanya dan melakukan kritik. Tetapi ia meletakkannya pada formulasi pemikirannya yang sistematis. Nah, salah satu tokoh filsafat bahasa yang menentang secara keras terhadap bahasa dalam hubungannya dengan logika adalah J.L. Austin. Melalui karyanya yang berjudul How to Do Things with Words pada tahun 1962, yang selanjutnya dikembangkan oleh salah satu muridnya yaitu John Searle melalui karyanya Speak Age pada tahun 1969. Melalui karya mereka lah akhirnya speech act theory atau yang biasa disebut dengan teori tindak tutur terbentuk sebagai reaksi terhadap ketidaksetujuan mereka terhadap aliran filsafat positivisme dalam bahasa. Nah, sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kesalahan atau penyebutan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.